Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesempatan kali ini gue mau sedikit cerita aja tentang pengalaman gue selama ini, selama menjadi content creator. Kenapa sih memilih menjadi content creator? Jadi awalnya kayak gini teman-teman, kenapa sih gue terjun ke dunia content creator? Jadi awal mulanya gue tuh zaman sekolah gitu ya. Jadi dari zaman sekolah, gue keluar sekolah, gue tuh nggak ada kepikiran untuk kuliah teman-teman. Jadi pengennya kerja aja gitu ya daripada gue harus mikir lagi, karena gue orangnya tuh yang jarang banget, bukan jarang banget, nggak terlalu suka untuk materi. Jadi kalau misalnya ada materi-materi itu gue nggak terlalu suka baca ya, bukan baca sih, baca suka, cuma nggak terlalu dominan banget. Tapi gue lebih sukanya ke praktek. Jadi kalau misalnya ada praktek, gue lebih suka gitu, lebih mendalami banget gitu. Kalau misalnya dari materi, gue agak lemot ya, jujur aja. Nah dari situ gue mau kerja, ternyata gue susah dapat kerja. Bukan susah dapat kerja, sebenarnya dapat kerja, cuman keadaan gue nggak fit, jadi gue nggak terima. Terus orang tua bilang aja, udah kuliah dulu aja. Oke, gue kuliah. Nah dari situ gue kuliah, gue bingung mau ke jurusan apa. Gue harus kuliah ke jurusan apa, karena gue dari segi apa ya, misalnya gue belajar gitu, gue nggak terlalu suka materi hitungan apalagi ya. Jadi gue menghindari jurusan yang ada perhitungannya, yaitu gue ngambil jurusan desain grafis teman-teman. Nah desain grafis, oh iya desain grafis, oke. Desain grafis gue mungkin gue bisa gambar gitu ya. Gue gambar bisa, cuman nggak terlalu mahir juga. Oke, di situ gue ngambil desain grafis karena tidak ada hitungan. Nah dari situlah gue mulai belajar dunia seni dari gambar, terus dari mewarnai, terus dari teknik-teknik yang lainnya, dari pokoknya visual ya, desain, belajar desain juga, terus menyampaikan pesan melalui visual gitu. Nah dari situ, terus dari semester berapa gue ketemu fotografi. Di situ gue mulai tertarik ke dunia fotografi karena asik gitu ya. Oh udah kayak gini loh fotografi, terus kita harus mendalami kamera seperti apa. Nah dari situ gue deket sama dosennya, ternyata dosennya tuh gimana ya, dosennya welcome ke gue, terus gue diajarin terus sampai gue tiap mata kuliahnya dia itu nilainya A terus. Nah di situ gue udah mulai tertarik, wah kayaknya potensi gue di sini. Nah dari situ gue mulai tertarik tuh ke dunia fotografi, gue belajar lagi, ternyata ada juga mata kuliah bikin video klip, terus gue bikin film pendek. Nah dari situ gue mulai juga, wah gue bisa nih kayaknya mulai ke dunia videografi. Nah setelah lulus kuliah, gue bingung juga udah gitu tuh, gue mau harus kemana gitu, terus harus kerja kemana, sedangkan perusahaan itu kan susah ya, sedangkan gue fresh graduate tuh biasanya jarang banget. Harus kadang dulu ada pengalaman harus misal mau ngelamar perusahaan apa harus ada pengalaman. Nah di situ gue belum punya pengalaman. Nah dari situ gue mulai bekerja, bergabung dengan studio foto ya selama beberapa bulan. Di situ gue belajar sama yang punya video, yang punya studio fotonya. Gue belajar selama berapa bulan, 6 bulan kalau nggak salah. Di situ gue udah belajar, ternyata gue nggak bisa nabung teman-teman, karena ya mungkin gue terlalu boros dan banyak kebutuhan. Terus juga ya pendapatannya pas-pasan lah ya, di situ bisa dibilang pas-pasan. Gue jadi nggak bisa nabung, kebutuhan gue banyak dan nggak bisa nabung. Nah dari situlah gue keluar, gue mencari pekerjaan lain. Ternyata gue dapet pekerjaan di perusahaan lain. Terus langsung beli alat-alat studio, dari mulai lampu, terus dari kamera, terus dari ya segala macamnya alat-alat studio. Yang penting gue bisa bikin studio. Nah udah 1,5 tahun gue berjalan. Di situ gue udah ya kayaknya gue udah capek nih kerja di perusahaan orang gitu. Ya udahlah, gue resign aja gitu. Ya udah gue di situ resign, gue memutuskan untuk buka studio foto di rumah. Nah di situ udah studio foto di rumah. Gue nggak tahu kenapa, ternyata gue pernah masukin lamaran ke satu perusahaan yang sampai sekarang sih gue jalanin. Gue nggak tahu itu kapan gue ngelamarnya, ternyata gue dapat panggilan di situ teman-teman. Nah di situ ya udahlah, daripada nggak ada kerjaan lagi, bisa dapat penghasilan tetap. Oke, gue ngelamar. Nah di situ udah gue ngelamar, gue keterima tuh jadi sebagai content creator, bisa disebut ya videographer iya, fotografer iya, ya dari semuanya lah.
Nah oke, dari situ dulu gue belum bisa apa-apa teman-teman, masih polos banget, masih standar banget, masih belajar juga ya, sampai sekarang juga masih belajar gitu ya. Terus standar-standar lah pas gue lihat dari postingan yang dulu-dulu gitu ya, dari awal gue bikin konten sampai sekarang ya alhamdulillah perkembangan ada lah, yang mungkin masih belajar, tahap belajar juga sampai sekarang. Nah dari situ proses banget. Nah itu gue nggak ada kepikiran kalau gue tuh bisa berbicara di depan kamera seperti ini. Terus juga nggak kebayang gue bakalan punya YouTube yang masih kecil-kecilan ya, masih merintis dari nolnya seperti apa. Memang susah banget ya kalau misalnya kita terjun ke dunia YouTube. Kita mulai dari nyari subscriber, nyari viewer, nyari like juga susah banget teman-teman. Jadi kita harus berusaha banget gitu ya, dari caranya gimana sih gitu, caranya bikin video yang menarik dan diterima oleh orang-orang tuh kayak yang kayak gimana. Itu gue belajar juga selama beberapa tahun ke belakang ya, meskipun sampai sekarang gue masih merintis juga di dunia YouTube ya, dari dunia YouTube. Terus juga dari Instagram juga gue udah sedikit merapikan feed gue. Terus juga dari TikTok ya baru mulai, walaupun iseng-iseng aja, itu tidak menjadi dominan gue untuk ini. Cuman ya jangan sampai ketinggalan ya, namanya kita sebagai konten kreator dan sosial media, kita harus aktif melihat dari sana sini, ATM lah ya, amati, tiru, modifikasi. Cuman nih jangan sama-sama banget lah ya, kita belajar dari yang mungkin orang udah posting, kita belajar, terus kita amati apakah kita bisa mampu membuat seperti itu. Terus kita buat, kita coba, kalau misalnya kita bisa sama gitu ya, kalau nggak bisa sama dan bisa menyamakan si konten kita dengan konten orang yang orang bikin, berarti level kita sudah bisa dibilang setara teman-teman. Nah jadi dari dulu tuh gue memang nggak ada kepikiran bakalan terjun ke dunia YouTube ya, apalagi. Dan sekarang juga gue masih berjalan, gue lagi pengen menggarap sebuah film sebenarnya, pengen bikin film pendek iseng-iseng. Cuman masih belum terrealisasi karena banyak banget kendala yang harus dipikirkan teman-teman. Kalau misalnya kita bikin sesuatu, bikin karya itu tidak bisa langsung hari ini konsep, hari besok syuting, dan hari besoknya sudah jadi. Apalagi hari ini konsep, hari ini syuting, hari ini jadi, itu sangat-sangat mustahil. Seprofesional siapapun videografer dan konten kreator, mungkin kalau misalnya dipaksa dan bukan dituntut sih, lebih ditekankan hari ini bikin, hari ini konsep, hari ini bikin, dan hari ini posting, itu kayaknya berat banget juga. Dan namanya pekerjaan konten kreator, pembuat video, pembuat foto, misalnya event seperti itu juga nggak bisa hari itu kita eksekusi, hari itu juga kita posting, gak bisa. Dan kita memerlukan beberapa waktu untuk processing editingnya seperti apa. Jadi editing juga ada banyak ya, misalnya gue ceritain ya, dari misalnya kita produksi konten, mulai dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi, itu banyak banget ya. Terus juga punya peranannya masing-masing. Jadi misalnya setiap gue sebagai videografer, ya udah gue posisi gue videografer, nggak jadi editing, nggak jadi konsepter, terus nggak jadi skrip, yang bikin skrip, nggak bikin, ya semuanya itu punya job desknya masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya gue sekarang itu, gue mulai dari syuting sendiri, terus juga mulai editing sendiri, konsep sendiri. Ya kadang walaupun nge-video minta tolong ke teman, minta tolong ke adik-adik gue gitu ya. Ya untuk sejauh ini sih gue masih jalanin aja. Dan gue nggak terlalu mencari viewer dan mencari subscriber sebenarnya. Ini berjalannya waktu aja. Jika konten gue disukai sama banyak orang, ya alhamdulillah. Dan semoga juga ya konten-konten gue bermanfaat untuk teman-teman. Ya gue bersyukur banget karena gue bisa menyalurkan pengalaman gue kepada teman-teman yang nonton di sini gitu ya. Nah di video ini pun gue mau ngasih tahu ke kalian semua bahwa gue mau ngadain giveaway nanti di 2000 subscriber. Gue mau ngadain kecil-kecilan aja ya, berbagi sedikit hadiah, bukan sedikit hadiah, sedikit kecil-kecilan aja. Tapi jangan dilihat dari harganya, tapi dari fungsinya aja, karena berfungsi banget sih kalau buat gue.
Jadi gue mau bikin giveaway nih, kalian bisa pantengin aja di channel gue. Nanti ketika gue di 2000 subscriber, gue bakalan ngasih sesuatu ya kecil, sedikit-sedikit gitu aja. Nanti nggak banyak syaratnya juga kok, cuman nggak ribet juga. Ini seru-seruan aja ya, mungkin teman-teman ada yang beruntung gitu ya, beruntung ikut ya. Semoga aja teman-teman bisa beruntung di giveaway kali ini. Dari sedikit kecil-kecilan, mungkin nanti giveaway selanjutnya gue bisa ngasih ke teman-teman yang lebih wah ya. Jadi buat teman-teman yang belum dukung channel gue, bisa langsung aja di subscribe channel gue. Nanti kedepannya gue bakal ngasih informasi-informasi lengkap, informasi tentang videografi, tentang fotografi, atau enggak tentang traveling. Gue bakal ngasih info semuanya yang mungkin penting banget dan buat kalian itu bermanfaat banget. Jadi insya Allah gue bakalan ngasih video-video yang berkualitas untuk kalian semua. Jadi dukung terus video gue. Yang belum subscribe bisa kalian klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Oke, segitu aja dari gue. Semoga bermanfaat. See you next video. Bye.